Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Dari sisi mana musuh datang? Mendengar perintah Long Hao Shen, semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit tidak bisa tidak merasa ragu. Adapun 6 anggota lain dari pasukan perburuan iblis ke-21, mereka sudah membuat persiapan sesuai dengan perintah Long Hao Shen. Long Hao Shen, Wang Yuanyuan dan Sima Xian berada di depan, Lin Xin dan Chen Yinger di tengah, Han Yu di belakang formasi, dan Keir menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Ikuti saja perintah Hao Shen. Li Xin berteriak sebelum menghunus pedang panjang yang dia terima dari para pedagang. Setiap orang telah diberikan pedang biasa yang terbuat dari besi halus. Tepat pada saat itu, cahaya putih melintas di depan karavan, langsung menyebar di udara. Itu membakar malam membentuk pemandangan yang cerah. Saat munculnya cahaya putih ini membuat seluruh karavan waspada, para pengemudi segera bereaksi. Pengemudi ini jelas menjalani pelatihan khusus, beroperasi dengan cepat. Tidak lama kemudian, lebih dari 200 gerbong membentuk barikade gerbong melingkar yang sangat besar. Lebih dari 500 penjaga yang mengenakan baju besi mengelilingi barikade, tetapi detail yang menakjubkan adalah bahwa persenjataan mereka mengeluarkan fluktuasi magis. Mereka setidaknya berada di tingkat magis. Tanpa ragu, perintah Long Hao Shen telah diikuti, dan teman-temannya semua bersembunyi di dalam kereta. Bumi mulai bergetar. Getaran samar pada awalnya, terus meningkat hingga segera meletus menjadi suara ledakan yang memekakkan telinga. Langit masih gelap gulita, tetapi dalam cahaya remang-remang yang datang dari bulan dan obor kereta, orang bisa samar-samar melihat banyak bayangan mendekat dengan sangat cepat. Yue dengan tenang berdiri di atap gerbongnya, menunjukkan ekspresi yang sangat dingin. Di atas kendaraan, rok putihnya bersinar putih di langit yang gelap. Dengan lambaian tangannya, cahaya putih meroket ke langit, tapi kali ini, mencapai ketinggian yang lebih tinggi sebelum meledak, membentuk bentuk bulan putih bengkok. Tapi jauh di seberang, bayangan yang mendekat tidak bereaksi terhadap sinyal yang diluncurkan ke kamar dagang Yue, mempertahankan kecepatan pengisiannya tanpa melambat sedikitpun. Iblis, ini setan. Wang Yuanyuan berteriak dengan suara rendah. Long Hao Shen meliriknya, dan memerintahkan, jangan bertindak membabi buta semua orang. Kecuali itu benar-benar diperlukan, jangan campur tangan dengan gegabah. Pasukan iblis yang jauh sudah semakin dekat, dan penjaga karavan segera tidak bisa menahan perubahan ekspresi mereka. Hanya dari penilaian visual, pasukan iblis ini setidaknya 10.000 kuat. Di depan mereka ada sekitar 5.000 iblis berbilah ganda, dipimpin oleh selusin iblis berbilah ganda hijau tua yang bergegas maju. Di belakang mereka ada sejumlah besar slinker dari klan Luke yang tanpa diragukan lagi merupakan ancaman terbesar bagi karavan mereka. Jika musuh ini berhasil menyerang dari bawah tanah, kerusakan yang akan mereka timbulkan jelas akan luar biasa. Tetapi hal yang lebih menakutkan adalah selain dari dua ras ini, sejumlah besar jenis iblis lain mengikuti di belakang mereka. Mereka ditemani oleh ratusan angkatan udara, tetapi terlalu gelap untuk melihat mereka dengan jelas. Pasukan iblis ini jelas tidak memiliki niat untuk bernegosiasi, hanya menerobos masuk dan segera membantai mereka. Lingkungan dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Long Hao Shen terus mengamati wanita yang mengenakan rok putih. Saat dia melihat kekuatan iblis ini mendekat, dua spanduk tiba-tiba muncul di tangan gadis ini. Tanpa ragu, dia mengacungkan spanduk berwarna putih dan merah dengan kecepatan kilat. 500 penjaga yang bergegas keluar untuk mempertahankan karavan segera kembali ke pos mereka, dan Long Hao Shen mendengar serangkaian suara mesin yang berulang. Setiap pengemudi gerbong bekerja dengan sangat tergesa-gesa. Di sisi gerbong, sebuah papan diangkat terbuka, memperlihatkan tembakan artileri dari rudal yang sedikit bercahaya. Semua orang dalam kelompok Long Hao Shen ini memiliki indera yang tajam, sehingga murid mereka segera menyusut berturut-turut. Ini karena mereka menemukan bahwa panah-panah ini samar-samar dipenuhi dengan kekuatan magis. Mereka adalah panah ajaib yang tak terduga. Faktanya, bahkan panah ajaib paling rata-rata akan berharga lebih dari 2.000 koin emas masing-masing. Selain itu, mereka adalah barang sekali pakai, dan dengan begitu banyak gerbong,
hanya satu tembakan panah yang akan menghabiskan lebih dari 10.000 koin emas. Ini adalah demonstrasi konsumsi uang yang sangat tinggi. Yue Ye berdiri dengan tenang di atas kereta, wajahnya yang imut menggambarkan campuran aura suci dan iblis murni. Saat ini dipenuhi dengan kesedihan, mata ungunya berbinar dingin. Bersama dengan spanduk putih, dia mengangkat bendera merah tinggi-tinggi, dengan tenang menatap pasukan iblis yang mendekat. Menjadi salah satu serikat pekerja lepas terbesar, Yue Ye Merchant Group secara alami memiliki cara mereka sendiri untuk membela diri. Kerugian terbesar mereka terletak pada kenyataan bahwa mereka tidak dapat menyewa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 atau lebih tinggi, tetapi mereka masih dapat mengandalkan cara lain seperti, misalnya, peralatan mereka. Diam. Pada saat bendera merah di tangannya diarahkan ke depan, pemandangan yang mencengangkan segera terjadi. Seiring dengan rantai suara mesin dan dengungan panah yang dilepaskan, ribuan sinar cemerlang melesat. Pancaran ini memiliki berbagai warna. 11 anak panah ini dilepaskan dari masing-masing gerbong, 10 yang lebih kecil dan yang lebih besar. Tapi segera setelah mereka diluncurkan, Long Hao Shen merasa bahwa tidak hanya panah yang ajaib, bahkan panah yang menembak mereka dilengkapi dengan sihir. Lebih jauh lagi, panah ajaib ini sebenarnya bukan jenis benda sekali pakai, dan fluktuasi magis yang mereka lepaskan sangat kuat, sebanding dengan serangan magis dari langkah kedua atau ketiga. Di atas segalanya, yang lebih besar berdiameter melebihi 1 meter. Saat diluncurkan, mereka dikelilingi oleh sihir spiral. Jika seseorang melihat pemandangan ini dari atas, dia akan merasakan bahwa barikade gerobak kelompok pedagang Yue Ye ini terasa seperti sarang lebah, bahkan jika pasukan iblis masih lebih dari 500 meter jauhnya, sejumlah besar panah ajaib sudah diluncurkan pada mereka. Adegan yang dihasilkan benar-benar spektakuler, barisan depan pasukan iblis secara mengejutkan telah dimusnahkan sepenuhnya. Terlepas dari apakah mereka iblis berbilah ganda biasa atau hijau tua, serangan panah yang begitu intensif hanya membuat mereka terlihat seperti anak-anak. Sihir menembus anggota tubuh iblis dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kombinasi logam dan sihir ini benar-benar mematikan, dan simbol dari kekuatan uang yang mengerikan bisa dimiliki. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 hanya bisa pensiun dengan dendam, ketika menghadapi begitu banyak susunan magis. Seluruh gerbong bergetar karena serangan balik yang ekstrim, namun, segera meluncurkan semburan panah ajaib lainnya. Medan perang semacam ini terlalu spektakuler. Meskipun kelompok Long Hao Shen hanya bisa mengikuti serangan dari kereta tempat mereka duduk, semua orang bisa merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Setelah satu putaran panah, pasukan iblis yang berjumlah lebih dari 10.000 ini dibiarkan tanpa satu pun iblis berbilah ganda yang hidup. Dan Luke Demons berikutnya menunjukkan respon cepat, segera tenggelam ke tanah dan nyaris lolos dari serangan kedua. Tetapi iblis terbang yang jauh, serta spesies lain di belakang, menerima kerusakan yang kuat. Tapi pembantaian mereka tidak melemah sama sekali, atmosfer berdarah yang pekat menyebar, menyebabkan semua orang merasa sakit. Di antara barikade, satu-satunya gerbong yang tidak bergerak adalah yang ditumpangi Yue Ye. Sama seperti sebelumnya, tangannya mengacungkan spanduk tanpa henti. Karena iblis-iblis yang jauh terus dibantai, dia sepertinya tidak menunjukkan perhatian apapun. Pada titik tertentu, dia telah menggunakan mata magisnya, yang sekarang telah memulihkan warna hitamnya yang biasa. Tetapi di tengah malam yang dalam, siapa yang akan memperhatikan detail kecil seperti itu? Saat bendera jatuh, kereta berhenti bergetar, dan Long Hao Shen menemukan melalui pengamatan penuh perhatian bahwa persediaan panah ajaib mereka jauh dari tidak terbatas, setiap perangkat hanya memiliki kemampuan untuk meluncurkan 2 putaran. Tetapi beberapa ratus gerbong diisi dengan beberapa ratus senjata sihir yang tangguh ini, jadi meskipun hanya ada 2 putaran masing-masing, kekuatan penetrasi panah ini sudah cukup untuk mengubah sebagian besar pasukan iblis menjadi mayat. Tepat pada saat itu, Yue Ye masih berdiri di kereta, mengangkat tangan kanannya, mendaftarkan gulungan putih. Gulungan itu memanjang, melepaskan cahaya putih yang segera meroket ke langit dan menerangi keseluruhan gerbong. Segera, itu menyelimuti seluruh barikade, dan dalam sekejap, tanah di bawah kaki mereka memutih.
Dengan gerakan cepat Yue memasukkan spanduk merah ke tanah di depan kereta. Long Hao Shen segera mendengar pengemudi kereta di samping mereka berteriak, "Tusukkan senjatamu ke tanah, untuk melukai para slinker dari klan Luke itu." Long Hao Shen sudah lama merasakan bahwa slinker yang datang dari bawah semakin dekat. Gadis berpakaian putih itu, tampaknya bertanggung jawab atas kepemimpinan, bereaksi dengan tenang, dan meskipun gulungan putihnya memancarkan cahaya putih bercahaya, itu bukan dari elemen cahaya. Namun demikian, kekuatan pertahanan dan cakupan efeknya sangat mencengangkan. Para slinker dari klan Luke hanya bisa mencoba keluar dari tanah, tetapi mereka tidak punya cara untuk menembus penghalang cahaya putih. Di sisi lain, kelompok Longsword Long Hao Shen ini ditusuk ke tanah tidak terpengaruh sama sekali. Kedua pasukan perburuan iblis secara alami tidak akan membiarkan kesempatan bagus seperti itu berlalu begitu saja. Persepsi mereka jauh lebih baik daripada orang biasa. Mereka merasakan keberadaan para slinker dan tanpa henti menusuk mereka sambil menggunakan energi internal mereka untuk memberikan pedang besi yang bagus itu dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Dengan cepat, semua anggota klan Luke yang menyerang dilenyapkan. Setelah serangan ini, pasukan iblis yang mendekat sudah berkurang menjadi kurang dari sepertiga dari ukuran sebelumnya, sementara hanya setengah dari pasukan udara mereka yang tersisa. Serangan mereka berhenti sementara, menunjukkan keraguan. Jelas, mereka tidak mengharapkan tanggapan kelompok pedagang Yue begitu sengit. Setan juga makhluk hidup, dan melihat kerabat mereka sendiri dibunuh dengan sangat menyedihkan, mereka merasa agak tidak berani. Tetapi iblis yang tersisa tidak melarikan diri, sebaliknya mereka dengan tenang berhenti dalam jarak lebih dari 1 kilometer, tepat di luar jangkauan susunan magis. Berdiri di kereta, Yue mengerutkan alisnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pedagang, bukan seorang tentara. Kekuatan karavan telah ditampilkan secara terbuka, dan mereka telah menggunakan sebagian besar panah ajaib mereka. Jika iblis yang tersisa bersikeras menyerang, karavan pasti akan menderita kerugian. Tidak hanya kerugian uang, tetapi juga hilangnya nyawa manusia. Siluet merah diam-diam dipasang di atap, bergabung dengan Yue. "Kak Ye, apa yang terjadi? Mengapa ini tidak pergi?" Sama seperti Yue, Leng Xiao memiliki mata yang bisa berubah warna. Yue menarik napas dalam-dalam, "Aku punya firasat buruk. Aku khawatir kita dalam masalah besar sekarang. Di masa lalu, bahkan ketika suku berani keluar dan menghadapi kami, mereka masih akan mencoba beberapa negosiasi, terkadang memberi kami ruang untuk konsesi. Tapi hari ini, mereka langsung melancarkan serangan mereka, mengirim 10.000 tentara. Di seluruh provinsi Nareix, hanya 3 suku besar yang mampu memberikan perintah seperti itu. Tetapi karena mereka mengirim pasukan seperti itu untuk menangani kami, mereka jelas membuat keputusan tegas. Kami mampu menangani gelombang serangan pertama, tetapi saya khawatir kami tidak akan mampu menangani yang kedua." Leng Xiao bereaksi dengan sedikit kecemasan, "Apa yang harus kita lakukan? Karena para ini kurang ajar untuk melakukan serangan seperti itu, ketika kita kembali, kita pasti tidak akan membiarkan mereka." Yue tidak memperhatikan kemarahan Leng Xiao, berkata dengan nada serius, "Sekarang, kita hanya bisa mengambil inisiatif untuk menyerang sebelum 3 suku besar bereaksi. Setelah membuang musuh di depan mata kita, dan mengumpulkan susunan magis, kita akan melengkapi mereka sekali lagi. Kemudian kita akan segera kembali ke aliansi kuil, dan baru berangkat lagi setelah menangani masalah dengan 3 suku besar itu." Dia memiliki sifat tegas, saat dia berbicara, dia sudah memberi isyarat dengan bendera di tangannya. Penjaga karavan dengan cepat bereaksi, dengan cepat mengubah formasi dan menghadapi tekanan dari iblis yang tersisa di depan mereka. Long Hao Shen merasa cukup penasaran dengan inisiatif Yue Caravan. Apa yang direncanakan karavan ini? Tapi di saat berikutnya, Keir dan wajahnya segera berubah ekspresi. Saling memandang satu sama lain, mata mereka dipenuhi dengan kengerian. "Semuanya, ganti perlengkapanmu. Bersiaplah untuk menerobos ini." Long Hao Shen memerintahkan dengan suara rendah, segera membuang pedang panjang di tangannya. Di bawah pengawasan penuh perhatian pengemudi kereta,
dia menanggalkan pakaian berlapis kapasnya, dan mulai mengenakan Holy Spirit Armor yang bersinar terang. Dipenuhi dengan kemarahan besar, reaksi Dian Yan langsung, Long Hao Shen, apa yang kamu lakukan? Ini akan mengekspos kita. Long Hao Shen menatapnya dengan dingin, jika kamu ingin mati di sini, silakan bertindak sesukamu. Saat dia berkata begitu, dia melambaikan tangannya ke pasukannya sendiri. Tentu, setiap orang dari 21 kelas umum di Menhun Squad tidak memiliki oposisi sedikit pun mengenai perintah Long Hao Shen ini, semuanya dengan cepat berubah menjadi peralatan mereka sendiri sambil menjaga formasi pertempuran yang solid. Li Xin memandang Dian Yan, tetapi masih merasa ragu. Bagaimanapun, dia bukanlah pemimpin sebenarnya dari pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat ini. Karena itu, dia berbalik, menatap Luxi dengan pandangan bertanya. Pada saat ini, Luxi mencapai pemahaman terakhir, tiba-tiba berteriak, apa yang masih kamu tunggu? Apakah kamu tidak mendengar perintah Kapten Long untuk pindah gigi? Pada saat ini, armada telah maju beberapa ratus meter, memasuki ruang lingkup di mana mayat-mayat yang ditembak tersebar. Mengikuti perintah yang dikirimkan melalui sinyal bendera, mereka dengan cepat mengumpulkan panah ajaib yang tergeletak di tanah. Setelah dibersihkan, mereka digunakan untuk mempersenjatai kembali gerbong. Ini cukup untuk menyebabkan kekuatan bertarung mereka meningkat tajam. Tetapi bahkan Yue Ye tercengang melihat bahwa ketika para penjaga maju ke arah mereka, iblis-iblis yang tersisa sepertinya mundur, menjaga jarak. Tapi mereka tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Dan pada saat ini, beberapa perubahan akhirnya muncul di wajah Yue Ye. Ini jebakan. Tiba-tiba, lusinan suara melolong sedih menerobos langit. Teriakan tajam terdengar dari kiri, kanan, dan juga dari belakang, dan suara memekakkan telinga terdengar hampir bersamaan dari tiga arah ini, seperti ledakan. Musuh menyerang mereka dengan gila-gilaan, dan kali ini, setidaknya ada 30.000 pasukan. Leng Xiao berdiri di samping Yue Ye, menatap kosong pada adiknya Yue yang wajahnya benar-benar tanpa warna, Mereka tiba-tiba mengirim pasukan sebanyak itu. Mereka berencana untuk membunuh semua orang untuk mencegah kebocoran informasi. Kata-kata ini tampaknya menyelinap keluar dari celah kecil antara gigi terkatup Yue Ye. Dia tahu bahwa karena tiga suku besar di Provinsi Nareix mengirim banyak pasukan, mereka sudah siap untuk membungkam mereka secara menyeluruh. Tidak ada satu jiwa pun yang akan selamat. Selain dari 3 batalion yang masuk ini, 10.000 pasukan lain muncul di depan mereka. Musuh tidak maju dengan dorongan apapun, hanya menonton dengan dingin saat karavan Yue Ye dikepung. Sebuah karavan yang terdiri dari lebih dari 2.000 orang menghadapi pasukan iblis yang terdiri lebih dari 40.000 tentara. Disproporsi ini sejelas yang bisa dibayangkan. Bahkan akan beruntung jika mayat utuh ditinggalkan setelah pertempuran. Tetapi alih-alih panik, Leng Xiao menjadi sangat dingin. Kak Yue, saya akan memberitahu mereka tentang identitas saya. Saya tidak percaya mereka akan berani bertindak melawan saya. Yue Ye tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan menjawab, tidak ada gunanya. Saya tahu suku iblis yang lebih rendah ini jauh lebih baik daripada Anda. Tak satu pun dari mereka akan mempercayai Anda, dan mereka bahkan tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berbicara. Dan bagaimana jika mereka benar-benar percaya? Jika plot ini terungkap, mereka pasti akan mati. Dan karena mereka akan mati, mereka lebih suka menyingkirkan kita, untuk menghapus bukti apapun. Karena mereka merencanakan serangan mereka dengan saksama, mereka seharusnya tahu dengan jelas apa yang kita angkut. Bendera di tangannya tidak berhenti sama sekali, dan malah melambai lebih cepat saat dia berbicara. Armada mereka berhenti maju sekali lagi, panah ajaib dikumpulkan dengan kecepatan tinggi dan digunakan untuk mengisi ulang peluncur. Tetapi jelas bagi mereka bahwa dengan kekuatan tempurnya, karavan mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan. Untuk mengatasi karavan mereka yang berjumlah beberapa ribu, iblis-iblis ini benar-benar mengirim 50.000 pasukan. Ini adalah seberapa tinggi mereka menghargai barang-barang karavan. Meskipun korban mereka tidak kecil, sekarang mereka berhasil mengepung mereka, bahkan dengan sayap,
Yue Caravan tidak akan berhasil melarikan diri dari kesulitan ini. Dian Yan berdiri diam di sisi Luxi, saat ini dalam suasana hati yang buruk. Itu bukan hanya karena antisipasi Long Hao Shen sebelumnya, tetapi yang lebih penting karena kebuntuan yang mereka alami. Itu adalah sarannya untuk menemani para pedagang lepas ini. Tapi pemandangan yang terjadi di depan matanya adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa sarannya adalah sebuah kesalahan. Luxi menepuk bahu Dian Yan, ini tidak bisa disalahkan padamu. Saat dia berkata begitu, dia bergabung dengan sisi Long Hao Shen, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Kapten Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami akan mematuhi setiap perintah Anda. Long Hao Shen sedikit membungkuk padanya, menjawab, setelah pertarungan dimulai, kita akan keluar ke depan. Kapten Luke, tolong fokus pada penyembuhan kelompok. Tim kami akan berada di depan, minta tim Anda mengikuti kami. Ingat, jangan bertindak terlalu gegabah, dan jangan membuat tujuan langsung kita terlalu terlihat. Ini kemungkinan besar akan menjadi perang gesekan, jadi setiap orang harus menghemat energi spiritualnya semaksimal mungkin. Iya, Luxi memberikan jawaban langsung, memasuki formasi dengan rekan satu timnya sendiri. Pada saat ini, kulit Long Hao Shen tidak begitu bagus. Mereka baru saja memasuki wilayah iblis, tetapi sudah mengalami situasi seperti itu. Ini adalah hasil kebalikan dari rencana awal mereka. Rute mereka ke Desolate Whistling Cavern masih panjang, apalagi menyelesaikan misi. Tujuan utama dalam situasi seperti itu adalah untuk bertahan hidup. Menonton Luxi yang mundur untuk bergabung dengan formasi rekan-rekannya, Long Hao Shen melirik Li Xin sebelum memberitahu rekan satu timnya dengan suara rendah, jangan gunakan pil meledak spiritual kecuali benar-benar diperlukan. Lakukan yang terbaik untuk membubarkan sesedikit mungkin. Yinger, kami harus bergantung padamu untuk keluar dari malapetaka yang akan segera terjadi. Saat dia berkata begitu, Long Hao Shen mendekati sisi Chen Yinger, membisikkan beberapa kata di telinganya. Chen Yinger mengangguk berulang kali, tidak masalah. Pada saat ini, jarinya menunjuk ke dalam kekosongan, dan dengan kilatan cahaya, babi kecilnya McDool sudah muncul di dadanya. Bersiaplah untuk pertempuran. Long Hao Shen melakukan teriakan bernada rendah. Seperti sebelumnya, Han Yu masih tetap di belakang. Jelas, Long Hao Shen tidak percaya dia bisa mempercayakan punggungnya ke pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit sama sekali. Di tim itu, satu-satunya yang dia percayai adalah Li Xin, dan tidak ada orang lain. Di atap kereta mewah, setelah melambaikan tangannya beberapa kali terakhir, Yue telah mengatur formasi pertempuran umum. Wajahnya sudah tenang, dan dia meletakkan sepasang bendera itu. Leng Xiao, aku tahu kamu punya cara untuk melarikan diri dari sini. Ini tidak bisa ditunda, pergi saja. Serahkan cincin ini kepada Yang Mulia, dan mintalah dia untuk mencari keadilan bagi kita. Saat dia membuat pernyataan ini, dia melepas cincin rubi, meletakkannya di jari Leng Xiao. Leng Xiao melirik cincin ini, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menyeka air mata yang mengalir dari matanya. Kemudian dia melepas cincin itu dari tangannya sendiri dan menarik tangan Yue untuk mengembalikannya padanya. Kak Ye, aku akan melakukan seolah-olah aku tidak mendengar pernyataanmu sebelumnya. Tapi tolong jangan menghina martabat garis keturunan naga iblis lagi. Yue merasa tubuhnya gemetar, penuh dengan kegembiraan. Tapi dengan cepat, dia tenang. Jelas bukan waktunya untuk mengucapkan kata-kata penghargaan. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengenakan cincinnya sekali lagi, menyatakan, oke, kalau begitu sekarang saatnya untuk perjuangan putus asa terakhir kita. Saat dia berkata begitu, dengan membalik tangannya, sebuah kotak indah muncul di telapak tangannya. Kotak ini panjangnya 0,5 meter, seluruhnya berwarna hitam dan terbuat dari kayu. Seiring dengan ornamen berwarna hitam emas, 5 permata merah, kuning, biru, putih dan emas ditempatkan sesuai dengan urutan tertentu, membentuk formasi tertentu. Hanya kotak ini saja sudah merupakan karya yang bagus. Itu dipenuhi dengan sihir, meskipun tampaknya untuk saat ini tidak berguna. Yue menekan mekanisme tersembunyi di kedua sisi casing,
dan terbuka dengan suara klik, memperlihatkan gulungan berwarna ungu tua. Selama sepersekian detik kotak itu terbuka, mata merah Leng Xiao segera menyusut. Yue Ye berbicara, acuh tak acuh, karena mereka ingin membunuhku, mereka seharusnya tidak keberatan jika aku memberi mereka hadiah besar sebagai balasannya. Xiao Xiao, saya membutuhkan waktu setengah batang dupa, di mana saya tidak dapat diganggu dengan cara apapun. Kamu mendengarku? Leng Xiao mengangguk dengan tegas, serahkan padaku. Yue Ye menundukkan kepalanya, menyerahkan bendera perintah kepada Leng Xiao dan duduk bersila di atap kereta. Dia tidak langsung mengeluarkan gulungan itu, tetapi meletakkan kotak kayu di kakinya, sambil melepas mata ajaibnya. Detik berikutnya, cahaya ungu tua dilepaskan dari matanya yang menyentuh, dan segera, cahaya ungu lain memancar dari dadanya. Itu tampak seperti lubang hitam keunguan yang dalam, menghasilkan pemandangan aneh di tengah malam. Dengan kilatan menyebar, kuali ungu tua dengan panjang 1 meter melayang keluar, memperkuat kilau indah ini. Kuali ini berbentuk lingkaran, dan pada saat itu muncul, bulan ungu terkondensasi darinya. Di punggung Yue Ye, bulan putih keperakan yang bengkok masih bersinar terang, dan kekuatan magis yang kuat naik dari tubuhnya. Sebuah gelang perak di pergelangan tangan kanan Yue Ye berkilauan dan permata putih keperakan seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Pada saat permata ini muncul, fluktuasi magis yang mengelilingi seluruh gerbong tiba-tiba menguat, memutar di sekitar dua siluet. Dengan gerakan jari Yue Ye, permata putih aneh itu melayang di udara, secara akurat jatuh ke dalam kuali ungu yang keluar dari tubuhnya. Segera, cahaya ungu kuali itu membesar, berubah menjadi pilar cahaya ungu yang menjulang ke langit. Di atas kepala Yue Ye, bulan purnama ungu segera terbentuk dan berkilau, menerangi seluruh formasi gerbong.